Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Pak Nugroho dalam materi pembelajaran informatika kelas 4. Baik, hari ini kita akan mempelajari di materi bab 2 menggunakan perangkat TIK. Kita mulai saja langsung. Baik, kita akan mengenal perangkat TIK, di mana teknologi informasi dan komunikasi tentu sudah berkembang pesat saat ini dan membantu kinerja kita saat ini, baik di dalam dunia pendidikan ataupun dunia kesehatan, ekonomi, dan lain-lain ya. Contohnya di bidang ekonomi kita mengenal online shop, kemudian ada di bagian transportasi, juga ada bidang kesehatan, juga ada robot untuk operasi dan citra medis ya, CT scan dan lain-lain. Baik, sarana perangkat TIK. Nah, sarana perangkat TIK saat ini yang sering digunakan adalah smartphone, kemudian ada laptop, ada komputer, ada smart TV. Nah, inilah sarana-sarana yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran juga, dimana dari sarana di atas informasi yang kita peroleh dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Oke. Kemudian salah satu contoh perangkat TIK yang digunakan yaitu komputer. Nah, tentu kalian sudah tahu yang bentuknya komputer seperti apa. Kegunaan komputer yaitu dapat digunakan untuk belajar, mengetik, menggambar, berhitung, presentasi, dan berkomunikasi. Nah, yang saya garis bawahi di sini, komputer kita gunakan untuk berkomunikasi. Baik, belajar komunikasi dengan menggunakan email. Nah, jadi tadi kan kita sudah katakan sini bahwa komputer berguna untuk berkomunikasi. Maka selanjutnya adalah komunikasi yang kita gunakan adalah berupa email. Apa itu email? Ya, atau nama lainnya adalah electronic mail. Adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Nah, ada media internet. Media internet ini tentu kamu tidak asing lagi. Kamu menggunakan handphone pun juga sudah ada yang namanya internetnya, ya, dengan menggunakan pulsa ataupun menggunakan wifi. Dapat berupa komputer ataupun ponsel pintar dari smartphone ini. Bagian pertama, komputer untuk komunikasi, ya. Kita memerlukan alamat email, ya. Maka di sini jika kita ingin mengirim email, maka kita harus mengetahui dan menuliskan alamat email orang yang akan kita tuju dengan benar dan tepat. Seperti contohnya yang ini ya, ada yang namanya Billy ya, billy@gmail.com. Nah, untuk Billy ini adalah nama pengguna emailnya, username-nya, sedangkan @gmail.com adalah nama situs atau web penyedia layanan internet ya, penyedia layanan email. Nah, selain Gmail ada apa? Ada Hotmail, kemudian Yahoo Mail ya, dan lain-lain. Baik, saya akan membahas bagian di mana kita bisa berkirim email, yaitu di sini ada yang namanya to, atau bahasa Indonesianya kepada, menunjukkan nama dan alamat yang dituju. Jadi kita bisa mengetik alamat email teman kita atau yang dituju di bagian di sini, alamat penerimanya siapa ya. Kemudian bagian subjek atau bahasa Indonesia judul, menunjukkan judul email yang akan dikirim. Jadi kita mau berkirim email ke alamat si A, tentu ada subjeknya, ada judulnya tentang apa sih yang mau kita bahas. Nah, kita ketika di bagian subjek. Kemudian ada send atau kirim, adalah perintah untuk mengirim email ya. Jadi kalau kamu sudah mengetik di tempat mengetik sini ya, ini adalah tempat mengetik pesan ya, pesannya apa, suratnya apa, kita ketik di sini. Kemudian kalau sudah, kita tinggal kirim di bagian send ya, untuk mengirim email. Selanjutnya ada yang namanya carbon copy. CC digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Jadi kalau ada kalimat-kalimat di sini
yang sudah kamu ketik, kamu mau kirim ke beberapa orang, kamu bisa pilihnya CC ya, copy carbon. Kemudian ada blind carbon copy, digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama yang lain. Jadi kalau yang bagian atas sisi ini, kita bisa melihat alamat email yang sudah terkirim siapa saja. Tapi kalau di sini tidak ada ya, tidak ada alamat email yang terlihat ke A, ke B, ke C, tidak ada ya, itu bedanya. Saya memiliki email dengan menggunakan Gmail. Kemudian untuk kita bisa berkirim surat atau berkirim email ya, kalian di sini kliknya adalah bagian compose. Nah, di sini ada new message to ya, sesuai yang tadi ya, to untuk menunjukkan alamat. Nah, misalkan saya mau kirim ke alamat saya yang lainnya, misalkan Nugraha classroom at materdei pamulang.sch.id. Nah, saya mau kirim email ke sini ya. Kemudian subjeknya ya, misalkan perkenalan, isinya halo, perkenalkan nama saya Nugroho. Nah, kalau sudah, kita tinggal kirim. Nah, bagaimana kalau kita mau mengirim ke teman kita yang lainnya dengan menggunakan CC dan BCC ya? Kita tinggal klik dan kita ketikkan alamat email lainnya milik teman kita, seperti itu ya. Oke, ini saya tidak perlu, maka saya pilih send ya, pilih send untuk mengirim pesannya. Nah, ada satu lagi yang tertinggal. Nah, ini dia, ada di bagian attach file, adalah lampiran berkas yang digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan. Jadi kalau kita mau punya ada berkas yang kita kirim, misalkan foto, dokumen ya, kita bisa kirim menggunakan attach file ya. Kita klik bagian attach file, kemudian kita cari, saya mau coba cari picture saja ya, saya pilih ini, open. Nah, dia akan mengupload datanya dan kita tinggal kirim ya, pilih send, kemudian sudah terkirim ke alamat yang dituju. Cek di bagian send. Nah, sudah ada historis bahwa kita sudah mengirim ke alamat yang sudah kita tuju ini. Oke, kalau kita klik bentuknya seperti ini dan juga filenya sudah ada. Oke, nah itulah cara mengirim email ke alamat yang akan kita tuju. Sekali lagi, bahwa email atau electronic mail adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet ya, maka harus ada yang namanya internet. Kalau tidak ada internet di handphone kamu juga tidak bisa berkirim email ya. Kita berkirim email selain menggunakan smartphone, juga bisa menggunakan laptop atau komputer atau iPad ya, tablet juga bisa. Tentunya semua perangkat itu harus bisa terkoneksi dengan internet. Itu dari saya. Oke, sekian dari saya untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam semangat belajar anak Indonesia.